Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Hayati Putri dengan NIM 19417200008 dari kelas TI3D. Di sini saya akan mengerjakan praktikum UTS Cloud Computing, yaitu saya memilih soal nomor 2, di mana soalnya adalah deploylah sebuah web dengan compute dan database. Web tersebut mempunyai fasilitas upload yang menggunakan object storage. Yang pertama yaitu membuat sebuah compute di Oracle. Nah, ini adalah tampilan akun Oracle saya. Nah, kita langsung aja. Di sini saya langsung ke instance. Di sini saya akan membuat secara cepat saja. Ini saya membuat dengan nama UTS Rizkina. Setelah itu image-nya saya ganti menjadi change image. Lalu saya pilih canonical Ubuntu, yaitu select image. Setelah itu networking-nya biarkan. Lalu kita jangan lupa untuk save private key dan save public key-nya. Ini yang paling penting save private key saja. Setelah itu biarkan default. Setelah itu create. Ini masih proses untuk pembuatannya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini di sini adalah saat komputer sudah kita buat ini berhasil. Di sini statusnya sudah running. Dan di sini yang perlu kita catat yaitu yang pertama adalah public IP address dan username untuk login ke SSH nantinya. Oke, yang selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu membuat server MySQL. Nah, di sini kita langsung ke database MySQL. Lalu di sini kita create MySQL database. Ya, ini default, kita pilih namanya MySQL UTS. Nah, di sini deskripsinya nggak usah. Nah, di sini yang perlu kita isi adalah username-nya, isi admin, terus password-nya. Nah, ini harus kita ingat untuk username dan password-nya agar nanti dapat masuk ke MySQL server. Setelah itu yang lainnya biarkan secara default. Yaitu kita klik create. Nah, di sini proses untuk create itu lumayan lama, jadi kita tunggu saja sampai sudah berhasil. Nah, di sini adalah tampilan saat MySQL kita sudah aktif. Untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di VCN untuk beberapa rules. Jadi kita langsung ke networking, VCN. Kita pilih VCN yang tadi sudah dibuat secara default pada saat kita membuat instance. Nah, di sini itu kita klik security list, lalu ke default security list kita buat beberapa rules. Yang pertama yaitu ingress rule untuk HTTP. Di sini destination portnya adalah 80, kita add. Nah, kita lanjutkan ke ingress rule untuk MySQL. Di sini destination portnya adalah 3306 dan 33060. Lalu add ingress rule. Nah, setelah itu kita akan mencoba login melalui putih. Nah, di sini kita memasukkan IP-nya dari instance kita. Itu di sini saya adalah 140.238.203.47. Kita ke SSH, out, browse, lalu pilih private key-nya. Kita open. Lalu di sini login menggunakan username default yaitu Ubuntu. Proses autentikasi dan berhasil sampai di sini.
Untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web server dan penginstalan PHP serta MySQL. Yang pertama yaitu kita akan membuat password dari root dengan cara sudo password root. Kita masukkan passwordnya, lalu retype password. Jadi harus diingat ya. Di sini kita akan masuk sebagai root dengan memasukkan password yang tadi sudah kita generate. Setelah itu kita akan melakukan update sebelum penginstalan. Ini masih proses. Nah, setelah itu kita akan menginstal Apache dengan perintah apt install Apache 2. Yes. Nah, di sini proses untuk install Apache sudah selesai. Kita akan melakukan restart. Setelah itu kita akan cek status. Nah, di sini sudah aktif. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginstal PHP. Sini. Oke, penginstalan PHP sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan edit untuk PHP ini dengan perintah nano /etc/php/7.4 Apache 2/php.ini. Nah, di sini kita langsung saja mencari dengan Ctrl W, mencari MySQL. Nah, di sini kita hapus tanda komennya, yaitu titik komanya. Setelah itu kita X, Y, Enter untuk menyimpan. Setelah itu kita melakukan restart Apache. Selanjutnya kita akan mengedit div.conf yang ada di folder etc Apache maintainable. Nah, di sini kita tambahkan untuk yang pertama itu bukan index.html tapi index.php. Nah, di sini Ctrl X, Y, Enter untuk menyimpan. Setelah itu kita restart Apache lagi. Nah, di sini kita akan menambahkan IP tables dengan perintah berikut, yaitu IP tables min I input 6, min M state, min state new, min PTCP, min deport 80, min J accept untuk mengizinkan destination port 80 atau HTTP. Setelah itu restart Apache lagi. Setelah itu kita mencoba mengakses di file di IP instance kita. Ini di sini untuk mendapatkan IP-nya. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil untuk menginstal web server dan juga mengizinkan protokol HTTP. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal client di sini dengan perintah apt install MySQL min client min core min 8.0. Nah, di sini proses penginstalan MySQL sudah selesai. Nah, untuk mengakses MySQL itu dengan perintah berikut. Pertama kita harus mencari tahu dulu IP dari IP private MySQL kita. Di sini nih private IP address kita ketikkan MySQL min
aku namanya username dari MySQL yang sudah kita buat, yaitu misal ada admin, main p, main h, lalu IP private dari MySQL tersebut, enter. Setelah itu kita retype passwordnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk meng-create database dari project, yaitu di sini dengan perintah create database utscc. Nah, di sini berhasil. Lalu kita coba untuk menampilkan databases yang ada. Dan di sini sudah terlihat bahwa ada utscc. Kita bisa keluar dengan perintah exit. Nah, untuk selanjutnya kita akan nge-clone project. Nah, pertama yang perlu kita lakukan yaitu menginstal Git, karena di sini projectnya ada di GitHub dengan perintah apt install Git. Di sini sudah terinstall, kita pindah ke file var www. Di sini masih ada HTML saja, folder HTML. Lalu di dalam folder www ini kita akan melakukan git clone. Nah, untuk URL-nya itu saya sudah membuat sebuah project sederhana dari Laravel. Lalu kita copy dulu untuk linknya. Setelah itu kita paste. Lakukan git clone. Nah, proses git clone sudah selesai. Apabila kita lihat, maka sudah ada folder utscc. ls, maka akan banyak file gitu. Kita akan melakukan install dulu. apt install composer. Nah, di sini kita coba lagi composer update. Oke, selanjutnya saat kita diminta tahu di sini tidak ada file env, kita akan melakukan copy dari env example. Setelah itu edit dan kita sesuaikan untuk DB hostnya itu sendiri, yaitu IP private dari database MySQL yaitu 10.0.0.123. Nah, untuk database name-nya itu yang tadi sudah kita buat, yaitu utscc. Dan untuk username-nya admin, untuk password-nya kita masukkan sesuai password dari MySQL. Nah, di sini karena di sini key-nya masih kosong, kita akan melakukan generate key sebentar lagi. Kita save dulu, X, Y, enter. Setelah itu mencoba melakukan php artisan key generate. Oke, ini masih ada error. Di sini saya melakukan composer update terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan generate file php artisan key generate. Nah, di sini key sudah berhasil dibuat. Setelah itu kita akan mencoba untuk masuk. Oh ya, sebelum itu
kita akan melakukan perubahan pada set available. Nah, kita akan mengedit file dari default configuration dan di sini untuk server name-nya kita isi saja IP dari instance kita, yaitu 140.238.203.47. Dan di sini untuk dokumen root-nya yaitu www.utsjc/public. Nah, di sini kita juga menambahkan directory /var/www/utsjc/public and options index follow sim links multi views lalu allow override all lalu required all grant directory tutup. Nah, setelah itu kita cek lagi utsjc public option index follow sim link multi-view allow override all record all grant directory. Oke. Kita save X, Y, enter. Nah, setelah itu kita restart. Oke, di sini ada field with error code. Oke, kita coba cek status dulu. Ya, kita tahu di mana errornya. Di sini line 17. Oke. Kita coba lagi untuk edit. Oke, di sini ada error record all. Oke, X, Y, enter. Setelah itu kita coba untuk restart lagi dan berhasil. 238.203.47. Nah, di sini ada error yaitu permission denied. Oke, di sini untuk mengatasi permission denied, saya akan mencoba untuk mengubah chown dan chmod-nya dengan perintah chown main.r ubuntu www data storage dan chmod main.r 775 storage. Setelah itu juga untuk bootstrap charge dan
775 ini CH mod. Nah, di sini kita coba untuk restart dan kita coba lagi. Di sini error not found. Nah, di sini saya lupa untuk record. Jadi untuk mengatasi masalah error not found tadi, saya pertama mencoba untuk melihat di root listnya dan ternyata sudah terdaftar, yaitu di student. Untuk melihat dashboard atau indeksnya harus mengakses IP/student. Nah, lalu saya mencoba ini untuk melakukan edit dari sini. Ini di 00default.conf. Nah, di sini saya coba buka dulu. Nah, di sini saya tadi kelupaan setelah public itu harus ada slash. Setelah itu, setelah mengedit nano.conf, saya restart. Setelah itu di mode available saya melakukan sudo itu rewrite untuk mengenable file reward.load ini. Nah, setelah itu saya melakukan konfigurasi di Apache 2 dengan mencari referensi di sini, yaitu level the request URL was not found. Ini di solusi yang ini, yaitu merubah dari allow override none menjadi allow override all. Nah, setelah itu saya melakukan restart. Nah, setelah di restart hasilnya sekarang errornya berubah. Jadi seperti ini, yaitu access denied for user admin. Oke, ini saya coba untuk kembali UTSCC. Di sini saya coba untuk edit lagi ls-min-a. Di sini ada file.env. Saya coba untuk edit lagi, kemungkinan ada yang salah mungkin. Nah, ini untuk IP-nya 10.0.0.123. Coba cek lagi IP-nya 123. Oke. Terus UTS database-nya UTSCC db username admin. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mengatasi error masalah autentikasi. Nah, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak merecord prosesnya, tapi saya akan menjelaskan secara garis besar apa yang telah saya lakukan untuk mengatasi error tersebut. Nah, masalah tersebut ternyata dikarenakan masalah autentikasi di file ini nano.env. Jadi awalnya untuk database itu kan saya menggunakan password admin 123 bintang pagar. Nah, ternyata pagar kan berwarna kuning. Entah kenapa ternyata itu untuk passwordnya di dalam file env itu tidak bisa terbaca si tanda pagarnya. Jadi harus tanpa menggunakan pagar. Jadi saya membuat sebuah database baru di sini. Nah, database tersebut setelah di database baru saya membuat user baru dengan nama admin dengan passwordnya yaitu KWER123 bintang. Nah, jadi setelah itu di situ saya membuat kembali sebuah database dengan nama UTSCC dan melakukan privilege agar database tersebut diberikan kepada user admin. Setelah itu ini error karena saya sempat lupa password root, tapi sudah bisa. Setelah itu saya melakukan restart Apache, lalu melakukan migrate. Nah, di migrate ini sudah bisa berhasil dan apabila kita akses ke webnya maka tampilannya seperti ini. Masih kosongan karena di database hanya ada tabel tanpa data. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan add student.
Di sini masukkan student name, nama saya, ketik saja rizkina@gmail.com, terus student course-nya itu C, terus saya coba untuk pilih file. Di sini saya memilih ini ya. Setelah itu saya save. Nah, di sini berhasil ya. Saya coba untuk kembali dan di sini sudah bisa. Namun proses ini masih berjalan di database untuk image-nya. Jadi image-nya itu masih tersimpan di web server kita. Yaitu nantinya kita ingin agar image ini saat kita melakukan upload, image-nya akan berada di bucket, di sebuah bucket di object storage dari Oracle, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah bucket dulu untuk menyimpan file gambar dari upload tersebut. Pertama create bucket, setelah itu kita beri nama aja bucket UTS-CC. Nah, di sini untuk settingannya ini biarkan secara default seperti ini, lalu kita klik create. Di sini kita coba buka bucket ini. Setelah itu kita melakukan edit visibility agar visibility-nya berubah menjadi public. Terus save change. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat bucket. Nantinya file image yang diupload itu akan tersimpan di sini, di list ini. Oke, di sini selanjutnya kita akan menginstal package dari AWS agar dapat terhubung dengan object storage dengan perintah seperti ini. Nah, di sini ada error yaitu unexpected symbol di. Oke, kita coba untuk ID dulu yang error itu. Berarti kita pindah di cd /vendor /psr /log/src/logger interface.php. Ini kita bisa langsung nano aja. Udah salah. Vendor nano vendor psr log src logger interface. Oke, kita jadi dulu ada. Oh iya. Nah, di sini nano logger interface.php. Ini karena file yang error tuh ini ya, simbolnya seperti ini. Ini simbol yang ini. Jadi kita akan replace itu dengan spasi dengan cara Ctrl/search to replace-nya adalah ini. Ini. Oke. Enter. Replace with spasi aja. Enter. Kita pilih yang all. Nah, coba kita X. Simpan dulu. Setelah itu kita keluar dulu ke folder kita, terus coba lagi composer require install package-nya. Nah, di sini
sudah berhasil tanpa error. Nah, setelah itu, karena dalam CRUD itu yang bertanggung jawab atas perpindahan data-data itu ada di controller, jadi selanjutnya kita akan melakukan edit di file controller. Jadi kita pindah dulu cd app http controller cd app ya. Coba di kecil dapp http cd controller. Nah, di sini di folder controller itu ada dua, controller yang secara default dan student controller yang mengatur mengenai ini data-data student. Nah, di sini kita akan mengedit yang student controller. Folder.php itu nah, di sini isi dari student controller. Selanjutnya tadi saya lupa untuk kerekamnya gagal. Jadi saya tadi jadi ini kan codingan awalnya dari controller tuh student controller seperti ini. Masih kosongan. Seperti ini untuk store-nya. Nah, untuk selanjutnya itu di sini saya sudah menambahkan ini use S3 dari AWS. Nah, untuk yang saya edit yaitu ada di store. Karena ini kan berurusan dengan upload, ya kan. Jadi di store ini kan awalnya seperti ini. Nah, setelah itu yang pertama kali yaitu kita melakukan ini penambahan beberapa variabel seperti profile untuk mendapatkan profile image-nya tersebut, file dari profile image. Nah, setelah itu ada endpoint, case, secret, region, bucket, name, dan folder name. Nah, untuk itu, setelah itu di if kan tadi, di if ini kan tujuannya untuk menyimpan file tersebut di dalam folder upload student. Nah, folder upload student ini di sini kan di dalam VM-nya itu. Sedangkan ini kan mau kita alih fungsikan agar teruploadnya itu di object storage. Nah, jadi kita komen seperti ini lalu kita ganti agar nantinya ini cara untuk memiliki hubungan dulu dengan object storage itu. Ini saya dapat referensi dari internet. Nah, setelah itu kita akan di sini ada profile name itu kita menyimpan di endpoint. Endpointnya yaitu bucket kita. Seperti itu. Nah, agar dapat itu semua, di sini kita harus memasukkan beberapa isi dari beberapa parameter, yaitu ada endpoint, key, secret, region, bucket name, dan folder name. Nah, untuk mendapatkan endpoint itu sendiri, caranya tuh kita ke user profile, user setting. Nah, kita tunggu dulu. Terus di sini tuh ada customer secret key. Nah, di sini tadi saya sudah membuat ini untuk mendapatkan ini dulu ya. Untuk mendapatkan secret dan key. Jadi pas kita generate secret key, nanti kita akan mendapatkan secret. Nah, nanti secretnya kita paste di sini. Ini yang sudah saya dapatkan tadi dari membuat secret dengan nama admin. Dan untuk key-nya itu sendiri bisa dilihat di sini. Nah, nanti kita pastekan di key, variable key. Nah, untuk regionnya ini kan saya Sydney. Jadi regionnya adalah Sydney. Untuk bucket name-nya itu sendiri ada di bucket yang sudah saya buat sebelumnya, kan bernama bucket uts.cc.
Nah, kan bucket name-nya itu. Nah, untuk mendapat endpoint-nya itu sendiri, klik titik 3 ini, terus lalu klik pre-authentication request. Lalu saya tadi menggunakan permit object read and write. Nah, habis itu di create pre-authentication request, nanti akan muncul linknya. Nah, seperti itu. Itu lalu dipaste di sini, di endpoint. Nah, untuk selanjutnya itu proses untuk berhubungannya tuh sudah selesai gitu kan. Nah, ini udah proses menyimpannya di endpoint juga. Nah, ini proses menyimpan di database-nya saja. Menyimpan nama, email, course, dan profil name-nya aja dari yang diupload lalu di save gitu. Seperti itu yang sudah saya lakukan. Nah, setelah itu ini saya melakukan restart Apache 2. Nah, apabila kita lihat, kita refresh, lalu kita coba add student dulu, apakah bisa. Terus kita kasih email. Setelah itu student course-nya isi, lalu pilih profile image, itu adalah misal saya pilih profile, terus saya save. Nah, ini sudah bisa ternyata. Coba kita back. Oh iya, dan di sini tuh sudah ditambahkan ya di database-nya, tapi untuk image-nya ini tidak bisa terbaca karena memang image-nya sudah terupload di bucket seharusnya. Coba kita lihat dulu di bucket. Nah, ini sudah ada profil.png. Nah, seperti itulah praktikum yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.